Mungkin Mas Zaki bisa kasih tips kepada teman-teman yang mungkin besok akan merantau saat bisa kuliah offline. Karena Mas Zaki sudah banyak pengalaman nih sebagai anak rantau. Silakan Mas. Selamat datang di podcast Jurdikmat. Saya Muhammad Adif Zuri sebagai host di podcast ini. Podcast Jurdikmat merupakan program kerja baru dari Himatika FMIPA UNY. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa perantauan yang luar biasa, yaitu Mas Muhammad Zaki Alfiansyah. Halo Mas Zaki, apa kabar? Oh iya, halo Kak Nadif. Baik kok, kabarnya alhamdulillah. Sekarang lagi di mana nih Mas? Kalau saya sekarang lagi di rumah di Kalimantan. Tahu kan ya, Kalimantan Selatan. Biasalah, kan udah pulang kampung gitu. Oh, Kalimantan Selatan ya Mas. Tepatnya di kabupaten mana ya Mas? Kalau nama kabupatennya sih Kabupaten Barito Kuala. Biasanya kalau orang-orang sini nyingkatnya itu Batola gitu. Oh, oke. Lebaran kemarin mudik Mas? Iya Kak, alhamdulillah Lebaran kemarin bisa mudik. Mudiknya ke kampung nenek. Oh iya Mas, apa sih bedanya mudik pas sebelum pandemi sama pas pandemi kayak sekarang ini Mas? Oh, kalau bedanya sih ya jelas beda. Karena kalau saya sendiri ya ngerasain kalau selama pandemi ini ya lebih ketat lah dalam aturan-aturannya. Padahal kan biasanya kalau mudik sebelum pandemi ya tinggal mudik aja gitu kan, pesan tiket ya udah pulang. Tapi kalau pandemi ini ya lebih banyak persyaratan yang itu harus kita lakuin gitu ya, entah kayak cek kesehatan atau ya sesuai prokes gitu. Oke. Ini kan Mas Zaki tinggalnya di Kalimantan ya. Kenapa Mas Zaki memilih kuliah jauh-jauh di UNY? Dimana lokasinya kan di Pulau Jawa gitu, di Jogja. Itu kenapa Mas? Oke. Nanyain alasan kenapa kuliah di Jogja ya. Sebenarnya pertanyaan itu sering sih, udah banyak yang nanya gitu kan. Nah, kalau kenapa kuliah di Jogja ya pastinya ini sih. Pertama kemarin itu emang pengen nyari dunia luar kayak gitu. Nah, yang kedua karena emang kakak saya itu juga kuliah di Jogja, jadi kan biar enak juga, makanya nyari ke Jogja. Dan alhamdulillah rezekinya ya emang di Jogja. Padahal kemarin juga sempat ada niatan buat di luar Jogja gitu kan. Walah, di Jogja udah ada kakaknya ya Mas. Terus kenapa tidak memilih universitas di Kalimantan saja yang lebih dekat dari rumah Mas? Kalau itu mah kemarin emang pengen ngerasain yang jauh, itu yang pertama ya. Pokoknya emang pengen nyoba yang jauh sih. Kan bisa tahu tuh gimana sih rasanya tinggal sendiri, jauh dari orang tua. Nah itu. Terus karena emang dulu itu pas masa-masa SN ya, SNMPTN, SBMPTN, terus yang mandiri. Nah itu emang dulu tuh ekspektasinya tuh tinggi banget gitu. Emang nggak kepikiran buat nyari yang di deket-deket sini. Jadi ekspektasinya itu kalau saya langsung ke UGM, terus UI, ITB, yang mana akhirnya emang nggak kesampaian. Nah gitu. Mantap. Terus kesan pertama saat ke Jogja gimana Mas? Kalau kesan pertama sih yang paling saya ingat kemarin itu ya, pas awal-awal saya di Jogja. Emang ya ini mungkin kebanyakan orang juga pasti bilang gini, iya Jogja itu orangnya sopan-sopan. Ya emang saya ngerasa emang gitu sih, karena waktu kan dulu saya awal-awal itu tinggalnya di daerah Condong Catur ya. Nah ngekos, terus ibu kosnya itu emang
baik 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 banget pakai banget ya. Nah, tapi bukan cuma istilahnya cuma ibu kosnya, bahkan tetangga sekitar juga, padahal kita orang baru loh di situ. Kan saya bareng kakak juga orang baru di situ, khususnya saya ya. Tapi ya orang-orang tuh emang kayak nggak beda-bedain lah tuh. Beda. Kalau pengalaman saya waktu di tempat saya ini kan di Kalimantan itu ya, kalau awal-awal itu emang ya agak acuh tak acuh dulu. Nah gitu. Tapi kalau lama-kelamaan ya sama pastinya. Kalau udah kenal dekat pasti juga akrab. Tapi kalau di Jogja ya maksudnya itu emang walaupun cuman lewat pasti negur gitu kan ya. Kalau di Jogja itu kita entah di desa atau di apa atau di jalan kan, pinggir jalan, papasan naik motor jalan, nah itu pasti saling sapa gitu kan, entah paling minimal senyum lah gitu. Jadi itu sih kesan pertamanya, wah emang enak-enak ya gitu. Walah gitu. Aku juga sebenarnya merantau ke Jogja sih. Tapi kalau dari Kebumen sama Jogja budayanya nggak beda jauh. Paling cuma istilahnya saja yang beda. Di Kebumen bahasa Jawa ngapak, di Jogja Jawa Medok. Oh gitu ya, berarti bedanya sama tempatnya Nadib tuh cuman bahasa ya, ngapa? Iya mas, Kebumen sama Jogja cuma beda bahasanya. Membiasakan bahasa Jawa di Jogja juga paling sebulan udah lancar sih. Terus Mas Zaki membiasakan diri di daerah rantaunya gimana mas? Kalau terkait gimana cara membiasakan di tempat rantau, ini ya sebenarnya kan rantau itu bisa dibilang istilahnya pergi ya, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang mana mungkin di tempat itu cuman kita seorang diri kan, jauh dari orang tua, jauh dari temen, sahabat, atau bahkan doi ya buat yang punya. Siapa tahu nih Nadib punya gitu. Nah, sebenarnya di bayangan-bayangan awal ngerantau tuh emang kayak ini sih, misalnya oh gimana sih nanti aku bakal sendirian gitu kan, nggak ada temen, nggak ada apa. Ya ternyata emang nggak semenyeramin itu. Nah bahkan dengan kita ngerantau, di sana sebenarnya kita dapat banyak pengalaman hidup kayak gitu, pengalaman terus pembelajaran untuk kehidupan ataupun ya macem-macem. Jadi mungkin yang pastinya ya buat temen-temen ya, atau Nadib ya juga kan juga ngerantau ya, buat saya juga nih biasanya saya membiasakan dirinya tuh biar enak di perantauan. Intinya jangan menutup diri lah, sebisa mungkin kita jangan menutup diri. Malahan jika kita menutup diri itu yang emang bakal bikin kita istilahnya semakin kesepian gitu. Karena kan kita udah jauh dari orang tua, pokoknya udah jauh dari orang-orang yang pernah kita kenal gitu. Nah apalagi kan semisal nih ada orang yang emang dia di rantau sendiri gitu. Kalau saya kan kemarin ada kakak ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi cuman di awal-awal aja sih gitu. Jadi jangan menutup diri, terus ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu sih. Karena kan dengan kita terbuka ya, maksudnya nggak menutup diri gitu, kita bakal dapat temen, bakal dapat banyak pengalaman gitu. Oh ya mas, susah nggak sih berteman dengan anak-anak di Jogja? Kalau aku kan dari SMA udah di Jogja ya, jadi udah tahu karakter orang-orang di Jogja. Kalau selain orang Jawa kayak Mas Zaki gimana mas? Berteman sama orang Jogja tuh ada sulitnya, ada mudahnya. Mudahnya dulu ya. Mudahnya itu karena emang orang-orang Jawa ya. Ini umumnya kan orang Jawa itu emang pada sopan-sopan gitu. Jadi mereka tetap ngelayanin gitu. Jadi enak kalau kita mau berteman sama orang, apalagi orang Jogja ya. Nah, tapi sulitnya itu kalau
mereka ngomong pakai bahasa Jawa. Nah itu karena kan saya dari Kalimantan, terus istilahnya emang belum mengenal sama sekali terkait kosakata bahasa Jawa gitu. Nah beda kan kalau kayak kata Nadib tadi kan ngapak sama yang di Jogja kan. Nah itu paling sekitar 1 bulan udah bisa paham. Nah kalau saya kemarin tuh kira-kira butuh waktu 3 atau sampai 6 bulan baru bisa mulai paham omongan teman-teman gitu. Malahan ya kemarin itu pas awal-awal kan ya. Nah itu pernah pas kita tuh lagi pada ngumpul-ngumpul, awalnya emang ngomong bahasa Indonesia, tapi lama-kelamaan malah karena mungkin mereka emang ngalir aja yang ngomongnya, kita nggak ngomong ngalir, jadi mereka ya malah mulai ke bahasa Jawa gitu. Terus kan saya nyuruh ke teman saya, apa sih artinya? Ya kan kita nggak tahu nih, takutnya kan apa jangan-jangan mereka ngomongin aku ya gitu. Kan kadang kepikiran gitu. Nah itu sih kalau sulitnya, tapi kalau bertemannya enak gitu. Sulitnya mungkin menyesuaikan bahasa. Memahami bahasa Jawa agak susah ya mas. Aku dulu pernah diceritain mas, katanya di Kalimantan etikanya di sana kalau ada rumah makan terus kita ditawarin makan di situ, kita nggak boleh nolak gitu ya mas. Kalau di Jawa kita kan bisa menolaknya secara halus. Itu benar nggak sih mas? Terus apa aja sih budaya di Kalimantan sama di Jogja yang paling mas Zaki rasain perbedaannya? Enak di rumah atau di tanah rantau mas? Oh kalau itu mah sebenarnya saya juga kurang tahu ya. Malahan yang pernah saya dengar itu bukan di Kalimantan, di Pulau Jawa malahan. Jadi saya pernah dengar cerita, jadi kalau kita di Jawa itu kalau udah ditawarin makan ya jangan nolak gitu. Makanya saya sering kalau semisal ada ini ya, kan kunjungan, bukan kunjungan, semisal kita bertamu ya ke rumah orang, kan biasanya ke desa gitu kan, nah nanti ke rumah Pak RT itu sebenarnya niat kita cuma sebentar, tapi pas disuguhin makanan yaitu teman saya tuh malah nyuruh udah kita habisin dulu, nggak enak udah disediain. Nah malahan saya mikirnya gitu, oh jadi orang Jawa tuh emang kayak gini gitu, jadi sebisa mungkin jangan nolak. Makanya saya mikirnya malah di Pulau Jawa kalau kayak gitu, soalnya saya belum pernah nemuin sih di sini. Tapi balik ke sopan santun sih. Nah kalau budaya sebenarnya bukan budaya, tapi lebih ya perbedaannya lah antara di Kalimantan sama di Jogja atau di Pulau Jawa gitu. Sama sih di kulinernya mungkin ya, karena di sini kita banyak sungai gitu, jadi biasanya lauk-lauk itu banyak lauk ikan sungai. Nah kalau di Jogja atau Jawa itu saya jarang nemuin hasil ikan sungai kayak gitu, paling enggak adanya kan hasil tambak ya. Nah itu pun saya jarang, karena kebanyakan di sana hasil laut kayak gitu. Nah kalau ditanya terkait enak di rumah atau enak di tanah rantau, enak di rumah itu sebenarnya beda ya, anggapannya punya keenakan masing-masing. Kalau menurut saya di rumah enak, kita pengen makan kan tinggal nyari ke kulkas atau apa, atau kan kadang kalau kan biasanya ada yang ibunya baik gitu kan, itu nak di atas meja udah ada makanan, enak kan gitu semisal keluarganya kayak gitu. Nah sama kalau di rumah juga semisal kita ya emang lagi ada masalah atau apa, kan keluarga itu yang paling dekat sama kita, jadi keluarga itu pasti bantu kayak gitu. Nah kalau di tanah rantau mungkin keenakan yang di rumah tadi nggak kita rasain ya, bisa kita rasain tapi nuansa yang berbeda kayak gitu. Tapi enaknya di tanah rantau ini
saya ya kita bisa lebih mudah nyari pengalaman, lebih mudah istilahnya memahami kehidupan lah, memaknai kehidupan, karena kan sebenarnya banyak hikmah kalau kita merantau itu. Kan kalau merantau itu nggak cuma kita pergi terus diam di tempat, nggak, kan kita di situ pasti ada tujuan tersendiri, entah kerja atau kuliah atau macam-macam kan. Nah, semisal nih kayak saya sama teman-teman gitu kan yang masih kuliah, nah tujuan kita ada kuliah di situ, tapi di samping kuliah kita juga pasti nyari banyak pengalaman. Nah, jadi enaknya di situ sih kita bisa lebih leluasa kayak gitu. Iya bener sih, kalau di rumah serba ada ya mas. Makan tinggal makan, gak usah cari-cari. Rumah tuh udah kayak zona nyaman kita ya mas. Tapi kan kita harus keluar jadi dari zona nyaman itu, supaya kita bisa tahu keadaan di luar itu gimana. Dan juga untuk melatih diri kita supaya menjadi pribadi yang adaptif gitu ya mas. Nah iya bener tuh, di rumah serba ada. Oke, kita menuju ke perkuliahan. Gimana sih cara anak rantau memanajemen waktunya dari bangun tidur, sarapan, berangkat kuliah, terus pulang kuliah, rapat organisasi juga, mengerjakan tugas sampai ketiduran, itu gimana mas? Oke. Terkait pembentukan kebiasaan ya. Iya gini. Biasanya kan mungkin teman-teman semua di sini juga sebelumnya tuh pasti udah punya kebiasaan sendiri ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi maksud kebiasaan di sini ya mungkin waktu atau cara atau gimana. Nah, tapi biasanya setelah kita merantau itu kebiasaan yang dulunya udah kebentuk kemungkinan aja juga bisa berubah, karena juga menyesuaikan tempat, menyesuaikan waktu, kondisi, suasana gitu. Kalau saya terkait misal bangun tidur, makan, mandi, itu yang penting kita tahu dulu nih, kita paham niatnya apa. Nah, jadi kan kita paham nih, kenapa sih kita harus bangun pagi kayak gitu, kenapa sih kita harus makan, kenapa kita harus mandi kayak gitu. Kan takutnya kenapa kita harus mandi, biar dilihat orang enak dipandang gitu. Nah, beda kan ya kalau dulu ya, semisal masih di rumah kan masih ada orang-orang di rumah ya yang ngingetin misal gitu. Tapi kan kalau kita lagi di perantauan, biasanya kita awal-awal tuh sendiri, bingung, nggak ada lagi nih yang ngingetin makan misal gitu, terus yang bangun pagi nggak ada. Nah, ya itu balik ke kita lagi, gimana kita ngatur niat kita. Oh, aku harus bangun pagi biar nanti aku bisa kuliah cepet. Nah, saya gitu. Atau ya masing-masing lah punya niatnya masing-masing. Nah, kalau terkait perkuliahan, untuk memanajemen waktu, yang pastinya kita harus paham dulu nih tujuan utama kita merantau ini apa. Entah kuliah, kerja, atau ya banyak lah yang lainnya ya. Nah, habis kita paham itu, misal nih kayak saya anggapannya kan saya kuliah. Nah, udah paham, kita list dulu nih, list tujuan saya di Jogja ini apa, mau ngapain aja gitu kan, apa aja yang pengen saya capai, apa aja yang pengen saya dapat. Oke, udah kita ngelis, misal kuliah, organisasi, terus kerjaan, siapa tahu kan punya kerjaan sampingan ya, kayak gitu. Itu di list. Habis di list, setelah kita paham, terus kita ngelis, baru diatur prioritasnya yang mana, kayak gitu. Kalau saya sih biasanya ngaturnya itu terkait waktunya. Semisal itu udah mepet, itu yang paling terdekat gitu, agenda terdekat itu yang harus diutamakan, kayak gitu. Ataupun itu kepentingan orang banyak. Nah, jadi biasanya itu yang diutamakan. Nah, tapi kan kita tetap ingat, di sini kita pengen kuliah, pengen membahagiakan orang tua. Bener yang kata Nadib tadi tuh, kan ada yang sampai mengerjakan tugas sampai ketiduran. Nah, itu dia anggapannya mungkin manajemen waktunya masih kurang gitu. Itu yang perlu diperbaiki lagi
Ini saya reminder buat diri saya juga ya, mungkin juga buat pendengar, siapa tahu kan juga ngerasain hal yang sama kayak saya misal gitu. Nah, biasanya kita semisal manajemen waktu kita udah beres, itu insya Allah manajemen diri kita juga beres gitu. Oke, berarti kita kalau jadi anak rantau harus tahu dulu ya tujuan kita merantau itu apa. Kalau tujuannya sudah jelas, misalnya kuliah, baru kita bagi-bagi waktu mana yang harus kita prioritaskan. Iya bener, masa kita ngerantau nggak tahu tujuan. Tapi biasanya orang-orang rantau pasti udah punya tujuan lah sebelum dia merantau kayak gitu kan. Terus apa sih susah senangnya kuliah offline? Bagi teman-teman dan saya juga belum pernah merasakan kuliah offline. Mungkin Mas Zaki bisa kasih tahu pengalaman Mas Zaki beradaptasi dari masa-masa SMK ke jenjang perkuliahan, apalagi jadi anak rantau. Kuliah offline, jadi kangen nih. Oke, kalau susah senangnya offline tuh sebenarnya kalau menurut saya susah senangnya tuh ya seru, entah itu susah entah itu senang, tapi lebih seru daripada yang online. Nah, tapi ya mohon maaf ya, semisal emang ada yang berpendapat bahwasanya kuliah online juga seru gitu. Iya, tapi kalau menurut saya sendiri lebih seru yang offline, entah susah atau senangnya. Nah, kalau senangnya mungkin ini karena kan itu kita serasa hidup di dunia nyata gitu. Kita nggak hidup di Google Meet, nggak hidup di Zoom, nah nggak kuliah ya, istilahnya cuman terpisah oleh jarak dan waktu, enggak. Jadi ya emang benar-benar bisa memaknai atau meresapi di setiap langkah misalnya itu kan. Nah, selain itu juga ini sih, kemarin kan di MIPA ya kan ada namanya kantin Bimara. Biasanya kalau saya sih sama teman-teman itu sering semisal habis kelas kan, kalau dulu tuh kan ini ya dari jam matkul pertama sama yang selanjutnya itu biasanya ada lama kan. Nah, itu kita biasanya kalau nggak mampir ke kantin kemana, tapi bisa kalau ke kantin tuh seru, kita sambil makan seru deh pokoknya, nanti ngomong-ngomong gitu kan ya. Itu sih yang udah mulai kangen gitu sama kuliah offline, apalagi di kantin Bimara itu biasanya murah-murah. Ini ya buat teman-teman juga, siapa tahu kan nanti teman-teman yang orang rantau lagi nyari channel-channel nih di mana makanan yang murah gitu. Salah satunya kantin Bimara. Nah, kalau susahnya sih ya mungkin kita semisal emang ada tugas atau apa itu langsung bertatapan ya, langsung sama dosen. Tapi biasanya sebagian ada juga yang anggap ini senang gitu karena kan menantang buat mereka gitu. Kalau dari SMA ke kuliah sebenarnya banyak banget perubahan ya, sama banyak banget pembelajaran yang saya dapat. Jadi yang dulunya saya ini jujur ya, anggapannya dulu saya ketika SMA tuh masih punya rasa takut kayak gitu kan sama hal-hal mistis kayak gitu. Nah, semenjak kuliah kan kita hidup sendiri gitu. Ya udah, saya tuh dulu tuh waktu ngekos itu banyak tuh sering ngalamin hal-hal mistis kayak gitu. Udah takut awalnya takut kan, tapi lama kelamaan ya mau nggak mau ya kita harus nyoba keluar dari zona nyaman ya kan, kata Nadib tadi. Ya udah akhirnya karena terbiasa, alhamdulillah itu kayak udah biasalah. Nah, itu sih jadi ngelatih mental kita, intinya ngelatih mental gitu ya perubahannya, karena semakin tinggi jenjang pendidikan kita semakin dewasa kita kayak gitu. Itu tadi cuman selingan ya. Nah ya masih banyak lagi contohnya kayak pergaulan ya, yang dulunya semisal kayak mainnya
sama anak-anak yang A, sama anak-anak yang B gitu. Saya gitu. Semakin kesini saya ngerasa ya kita nggak harus sih, nggak bisa kalau kita cuman berteman sama orang-orang ini, ya kita juga harus bisa berbaur gitu. Apalagi anak rantau ini ya itu, jangan menutup diri, cari banyak teman. Wah, Mas Zaki kangen kuliah offline, saya belum pernah. Jadi pengen kuliah offline, Mas. Kalau rasa kangen itu pasti akan terbayar lunas kok. Yang penting sabar aja, perbanyak doa, tunggu waktunya. Mantap. Baik, terakhir nih Mas, mungkin Mas Zaki bisa kasih tips kepada teman-teman yang mungkin besok akan merantau saat bisa kuliah offline. Karena Mas Zaki sudah banyak pengalaman nih sebagai anak rantau. Silakan Mas. Untuk tips sendiri sebenarnya saya nggak meyakinkan ya bahwa saya tips ini bisa manjur atau enggak, karena kan balik ke motivasi diri masing-masing. Yang jelas kalau menurut saya, buat temen-temen, buat kita yang lagi ngerantau ataupun emang ada yang pengen ngerantau, pertama perbaiki niat dulu, terus pahami apa tujuan kita ngerantau. Kemudian jangan pernah menutup diri. Nah, di situ kendala ataupun yang bakal jadi hambatan semisal kita menutup diri kayak gitu. Kemudian selanjutnya perbanyak cari pengalaman. Jangan takut gagal atau jangan takut melakukan kesalahan, karena kita melakukan kesalahan itu wajar. Di situ kita bakal dapat yang namanya pembelajaran kayak gitu. Mungkin untuk tipsnya itu sih, karena ya kalau saya sendiri ngerasa ya rantau itu ya nggak sepenuhnya sedih, nggak sepenuhnya miris kayak gitu. Karena di sana pasti banyak pembelajaran, pasti banyak nasihat yang bakal kita dapat kalau kita bisa memahaminya. Apalagi kan di sini kita dituntut ya untuk hidup mandiri, untuk hidup bertanggung jawab kayak gitu, khususnya untuk diri sendiri. Nah, makanya jadikanlah perantauan ini sebagai tempat untuk melatih diri untuk lebih baik kayak gitu. Mungkin bagi yang perempuan ya bisa sebagai tempat latihan nih, jadi istriable kayak gitu kan. Nah, karena sering ngurus kontrakan atau kos, beres-beres, masak sendiri kayak gitu. Nah, kalau yang laki-laki khusus pastinya ya melatih bertanggung jawab kayak gitu. Tanggung jawab, terus juga melatih kepemimpinan, bagaimana sebelum kita memimpin orang lain, kita pasti memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Nah, masih banyak lagi lah pokoknya yang bakal kita dapat dari perantauan, asal kita paham tujuan kita ngerantau ya gitu. Baik, yang penting mantapkan niat, jangan menutup diri dan keluarlah dari zona nyaman ya teman-teman. Terima kasih Mas Zaki sudah bersedia berbagi pengalaman di podcast Jurdikmat. Semoga sukses selalu Mas Zaki. Sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast Jurdikmat selanjutnya.